Baca Batam Pos bertemu lagi di balik berita. Nah, di balik berita ini saya ada satu orang narasumber yang sangat terkenal, famous. Tapi famousnya bukan se Batam, se Kepri, tapi famousnya di kalangan jurnalis kriminal. Nah, orang ini, sosok ini sangat-sangat gimana ya? Begitu ada kejadian kasus pembunuhan, dia selalu dicari. Dia selalu ditelepon. Bang, ada kasus, ada pembunuhan, selalu dicari. Bahkan saking terkenalnya, dijuluki dengan namanya Kompol Andi Sutrisno, Kasubag Renmin Bid Humas Polda Kepri. Tapi dulu namanya terkenal dengan nama Andi Mayat. Serem nggak sih? Serem banget itu. Ini dia. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi. Nah, ini ngomong-ngomong, saya tadi searching nama Pak Andi Sutrisno Batam. Yang keluar tahu nggak Pak di Google itu apa? Mayat Taman Anugrah. Membunuh di Batam, ditangkap di Dabok Singkep. Mayat membusuk di Jembatan 2. Koper hitam ditemukan bersama mayat mengapung. Waduh, serem semua Pak. Isi pencarian nama Andi Sutrisno itu di Google gitu, serem-serem semua. Lalu saya ketemu dengan beberapa senior-senior jurnalis-jurnalis yang sudah senior. Pak Andi Sutrisno mereka nggak kenal. Kenalnya dengan nama Andi Mayat. Iya. Nah, boleh tahu cerita sedikit. Kenapa namanya Andi Mayat nih, Pak? Ya. Boleh, Boleh ya, tahu cerita, Pak? untuk rekan-rekan itu nama saya kan Andi Sutrisno. Iya. Orang taunya kalau tidak Andi Iden, Andi Mayat. Awalnya namanya saya dikatakan Andi Mayat itu di mana ada kejadian termasuk penemuan mayat, pembunuhan atau yang peristiwa yang menyangkut mayat itu saya hadir. Ya, itu sudah saya laksanakan sejak dulu. Dari sejak saya pertama kali berpangkat Serda tahun 94 sampai dengan 2020 ya. Saya di mana ada mayat jelas ada saya. Tahun Itu berapa, Pak? 2000 dari 1994 sampai 2020. sampai 2020. Ya, Itu di Iden dan semuanya berhubungan dengan mayat. siap. Itu waktu yang sangat panjang, Pak. Nah, makanya disebut Pak Andi Mayat. Mayat. Ini maaf ya, Pak ya, kalau sedikit agak pribadi. Keluarga tahu nggak soal nama Andi Mayat ini, Pak? Mungkin dari istri, anak gitu, atau bagaimana? Paham nggak, Pak? Gitu. Kalau untuk istri saya kan kebetulan istri saya seorang polwan. Oh, gitu. Dia tahu tugas saya sebagai personil yang ditugaskan di bagian identifikasi. Identifikasi ini bukan soal olah TKP saja, tapi orang akan identik dengan penemuan mayat. Di mana-mana namanya identifikasi itu identik dengan mayat. Jadi kalau untuk keluarga semuanya mendukung, termasuk anak-anak saya sudah dianggap seperti biasa saja tugas sayanya. Nah, ini saya dapat cerita lagi nih. Kabarnya kadang-kadang kayak misalnya apa namanya, pembungkus jenazah itu untuk membawa mayat itu kadang-kadang dibawa pulang, dimasukkan ke dalam mobil. Itu benar nggak, Pak? Benar itu ya. Kita dapat pemberian jatah untuk kantong mayat itu tidak banyak ya. Paling tidak ya 10. Kita pergunakan dalam semua yang kita pergunakan itu dipergunakan untuk mayat yang bagus-bagus saja, dalam arti masih dalam kondisi baik. Tapi ada juga yang kondisi semuanya mayat itu belatungan dan tidak nampak bentuknya. Jadi apabila kita selesai mengantar mayat ke rumah sakit, kemudian kantong mayat itu kita minta tolong atau kita bersihkan kembali. Kemudian setelah bersih dan kering kita lipat kembali dan kita bawa pulang untuk dipergunakan di kemudian harinya apabila ada temuan atau ada mayat kembali. Itu dibawa pulang ke rumah. Maksudnya dalam mobil atau turun ke. Oh, itu kita masukkan dalam mobil. Saya kan mobil pribadi saya pergunakan juga untuk pergi ke TKP. Di dalam mobil semua mobil saya itu semua peralatan lengkap ya, termasuk perlengkapan untuk ke TKP dan kantong mayat itu sendiri. Karena kalau saya harus pergi ke kantor lagi sementara saya lagi di luar, kalau saya harus pulang ke kantor makan waktu lama. Sementara kita sebagai anggota polisi sesegera mungkin ke TKP. Jadi peralatan yang diperlukan itu sudah lengkap di mobil saya. Keluarga tahu ada peralatan itu di dalam apa maksudnya di dalam mobil. Kalau keluarga ada paham, pasti dia tahu karena sering saya membuka bagasi belakang, dia tahu kantong mayat itu warna kuning, warna oranye,
dan bertuliskan identifikasi dan ada tulisan kantong mayat. Wah, ini kan kadang-kadang kan kalau kita bercerita soal mayat, jenazah, orang meninggal, ini kadang-kadang ada yang bilang cerita mistis atau pengalaman, Pak. Ada cerita mistis atau cerita hal-hal yang merasa yang mungkin kayaknya di luar nalar gitu, Pak. Misalnya ini kan Bapak cukup lama ini diidentifikasi. Mungkin ada cerita-cerita yang rasanya saya ini nggak sesuai logika, nggak mungkin ini. Ada sesuatu cerita-cerita yang di luar nalar rasanya. Selama saya diidentifikasi 1994 sampai 2020, ya, insya Allah, ya, mungkin Tuhan melindungi saya dan saya pun juga tidak melaksanakan tugas saya sebagai seorang identifikasi, baik itu penanganan mayat saya secara ikhlas. Tuhan melindungi saya dan tidak sekalipun dalam mimpi saya ada ditemukan atau yang bersangkut atau mayat itu datang kepada saya, ya, atau hal-hal yang magic datang ke saya. Saya berpikir mungkin Tuhan melindungi saya karena pekerjaan saya mengenai juga manusia, istilahnya dalam arti kita yang tadinya meninggalnya tidak sempurna, dalam arti tidak kita ketahui dan kita temukan di tempat yang tidak sesuai dan kita betulkan, kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita laksanakan dengan baik. Itu berarti saya masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan saya karena saya melaksanakan dengan ikhlas. Waduh, ini ceritanya saya merasa yang saya diceritakan agak ngeri-ngeri sedap saya, Pak, mendengar cerita Bapak Andi. Pak, ini kan Bapak ini kan cukup lama, cukup panjang. Ada pengalaman yang sangat berkesan selama bertugas di identifikasi dan pengalaman itu masih terkenang sampai sekarang gitu bagi Bapak ini. Ada penemuan-penemuan mayat yang sangat terkesan ya bagi Bapak. Mungkin jadi sesuatu yang oh iya saya pernah di sini. Masih ingat betul sebuah peristiwanya dengan jelas gitu, Pak. Kalau saya ya kesan dalam pelaksanaan saya tugas dalam mayat yaitu kesan saya apabila saya ada laporan penemuan mayat yang tidak jelas kemudian kita lakukan lidik atau melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut dapat ditemukan identitasnya. Namun kesan saya begitu sedih saya apabila mayat tersebut tidak dapat ditemukan identitasnya. Mungkin karena disebabkan yang bersangkutan tidak membuat KTP secara elektrik. Jadi tidak ada di data peralatan yang disediakan oleh Mabes dari khususnya Inafis seperti alat IPS dan Mambis itu. Berarti kayak ada kepuasan tersendiri misalnya mayat yang tanpa identitas dan kita ungkap identitasnya, oh ya ternyata dia adalah bernama ini, bukanlah Mr. X dikuburkan dengan nama Mr. X. Ada kepuasan seperti itu, Pak, sebagai orang ident. Dalam hal kepuasan saya memang ya, kalau kita bisa mengungkapkan identitas mayat tersebut itu terasa bagaimana lebih istilahnya berharga daripada emas saya anggap ya. Kemudian saya lebih berkesan dan lebih menikmati pekerjaan saya tuh apabila penemuan mayat itu mayat yang betul-betul tidak ada identitasnya dan lebih banyak belatungnya dalam bentuk istilahnya tidak utuh. Karena kalau mayat yang biasa itu saya mungkin rekan-rekan lain bisa, tapi yang kalau saya mengutamakan yang lebih saya nikmati pekerjaan saya tuh yang mayat yang lebih banyak belatungnya. Makanya kalau saya ada laporan dari baik itu dari polsek-polsek atau rekan yang terutama saya tanyakan ya, ini biar tahu apakah mayat sudah busuk. Kalau sudah busuk, tolong jangan diganggu karena kalau diganggu nanti akan berubah kan. Kalau yang masih baru masih bisa lah apa. Tapi kalau yang busuk itu ada kenikmatan tersendiri bagi saya untuk saya melaksanakan pekerjaan itu dan kepuasan batin saya itu aja. Bisa mengungkap identitas si mayat itu. Iya, apalagi ya, dalam hal ini mayat sudah busuk kemudian kita dapat untuk pengambilan perbandingan dan menemukan identitasnya. Begitu bahagianya saya. Ya. Nah, tapi ini kita balik sedikit ke belakang. Sebelum masuk ident itu, kan ini mungkin sekolah polisi, Pak. Lalu tidak langsung masuk ke identifikasi kan, Pak, habis selesai sekolah gitu. Nah, begitu ditugaskan ke ident, di kepala Bapak waktu itu apa gitu? Ya. Kepikiran, ini saya akan seperti apa ini di ident ini gitu. Ada suatu, aduh ini kayaknya ident ini sesuatu yang kayaknya Ya, betul. Aduh, ini saya kayaknya mampu nggak di ident ini? Kayaknya berhubungan dengan hal ada pikiran seperti itu nggak, Pak? Ya. Sebenarnya kalau untuk pemikiran begitu tidak ada. Saya waktu pertama ditugaskan di Polresta Barelang, ya, waktu itu Polres Kepri Barat, saya 1 tahun di penjagaan.
Kemudian pada saat saya di penjagaan ada laporan penemuan mayat. Di waktu itu masih wilayah Golden Prawn yang belum ditimbun, masih ada batu-batu dan ditemukan mayat seseorang yang dikasih kalau dibebani dengan jangkar, ya. Kemudian saya diajak pada malam harinya itu diajak saya dengan mayat itu main pegang aja, Pegang pakai tangan. main nggak ada pegang aja pakai tanpa sarung tangan, karena saya tahunya itu ada mayat. Saya tidak tahu ya kenapa setiap saya nengok mayat itu yang penemuan itu saya maunya megang aja gitu. Main, Itu setiap iya. pengen ada mayat mau pegang Dan aja. itu saya sering dimarahin Pak Dokter. Saya nggak tahu bagaimana perasaan saya itu ya. Begitu saya ketemu mayat, rasanya mau main sambar aja gitu. Mau segera pengen Nah, selamatin. jadi waktu mayat itu digantung, saya ngambil gitu. Kemudian sama senior saya dilaporkan sama Kapolres. Begitu dilaporkan, besok keluarlah sprint, saya dipindahkan langsung ke identifikasi. Dan saya tidak mempunyai beban. Ini gara-gara megang mayat. Mengambil mayat di apa Mengambil yang lain mayat. tidak mau. Saya yang mau. Atau saya ambil aja gitu. Untuk diapakan karena di beban jangkar. Air waktu pertama ditemukan mayat itu kan ada gonggongan anjing masih surut. Ya kan? Ada gonggongan anjing. Dilihat orang ternyata ada mayat dilaporkan. Pada saat kami ke TKP, mayat itu air udah pasang. Orang kan pakai perahu. Nggak ada yang megang-megang. Saya lah yang pegang. Karena mayat kena air laut itu lebih berbau ya Pak dibandingkan mayat yang Karena kalau di sifatnya- dalam air itu tidak berbau. Ya. Nah, terus kita harus bedakan, ini air asin atau air tawar. Kalau yang air asin apabila sudah keras dan kering itu lebih berbau. lebih berbau ya Iya, Pak? lebih berbau daripada air tawar. Air tawar ya. Mm-mm. Atau dibandingkan kalau dia tergeletak di tanah ya. Itu lebih berbau yang kena air asin. Asin, ya. Jadi ini masuk ke Iden gara-gara berani langsung pegang mayat, Ya, berani, Iya. udah besoknya keluar sprint masuk Iden. langsung izin, langsung pindah. Waktu itu Kapolresnya Pak Bagus Hairi Sanjaya. Andai nggak megang, mungkin nggak pindah. Enggak. Nggak pindah. Pak. Enggak. Mungkin di penjaga atau Ya, kemana. tapi nggak tahu perasaan itu saya sendiri yang mau, bukan saya ngada-ngada enggak. Datang sendiri. Orang semuanya tahu. Ya. Sampai kadang-kadang saya juga dikemarahi dokter, main hantam aja tidak main pakai sarung-sarung tangan. Nah, itu. Dan saya juga pernah diuji sama Kapolres pada saat kita bongkar kuburan, ya. Setelah habis kuburan kan lepas apa? Mungkin waktu itu saya tidak tahu apakah saya pegang sarung tangan atau tidak tahu saya. Disuruh, saya tahunya ada makanan sih, tahu makan aja tanpa cuci tangan. Habis megang mayat, Iya, tanpa cuci tangan makan. iya itu. Itu enggak. Saya itu makanya saya Aduh, Pak. gini. Saya nggak kepikiran nih, Pak. Ini sesuatu yang mungkin ya secara takdir memang Bapak mungkin ya dituntun untuk kesini ya Pak. Mungkin ya Maha Kuasa yang punya jalan untuk ini. Tapi ini luar biasa banget Mbak cerita Bapak Andi ini. Waduh, ini pemirsa Batam Pos, ini ceritanya nih saya yang mendengar, aduh, ini bulu kuduk saya berdiri nih mendengar cerita Pak Andi. Tapi sebelum kita ke kisah selanjutnya, kita rehat sejenak dulu untuk mendengarkan selanjutnya. Baca Batam Pos masih di balik berita. Ini masih cerita soal mayat. Ini tadi saya dapat informasi lagi, katanya Bang Andi ini pernah bawa tengkorak pulang ke rumah. Waduh, ini gimana ceritanya nih kok bawa tengkorak pulang ke rumah? Lah, kita langsung tanyakan aja nih Bang Andi. Nah, ya itu saya ingat waktu itu saya dapat kiriman penemuan tengkorak di Polres Karimun. Karimun. Nah, kemudian Posisi abang dikirim untuk ke Polda Kota. Pada saat itu saya kebetulan piket ya. Ya, kemudian saya bilangkan sama piket itu ada tengkorak, mau letak di mana saya bilang. Ya rekan-rekan semua pada tidak mau menerima tengkorak itu letak di kantor. Jadi Kenapa nggak mau ya saya nggak tahu apa dia. tengkorak gitu Karena kan? sekarang tengkorak itu masih di mobil saya. Nah, Jadi- jadi karena tak ada yang mau suruh masuk ke dalam kantor, saya letaklah sampai saya pulang dinas, kemudian besoknya baru tengkorak itu dikirim ke Mabes. Jadi tengkorak itu udah mobil dan dibawa ke rumah. Bawa ke rumah satu hari itu malam. Oh, orang rumah tahu Orang rumah tahu, ada tengkorak dan mobil. ada. Ya.
Dan juga ya, biar tahu ya, mobil saya itu saya pergunakan juga kalau misalnya nih penemuan bayi. Kita kalau kita manggil ambulan kan terlalu lama. Kan bayi kan cuma sekotak Yang Indomie. kecil. Saya letak aja di mobil saya untuk dibawa ke rumah sakit. Dan termasuk mayat yang kemarin ada kasus tembusi pom bensin, tembusi terbakar, ada mobil terbakar. Iya. Itu ada anaknya. Saya masukkan dalam mobil saya juga. Karena menunggu ambulan lama, jalan macet. Kebetulan mobil saya Itu kan mobil sudah pribadi, ya, mobil pribadi yang ada kantung mayatnya itu. bukan mobil kantor. Bukan, Mobil pribadi. mobil pribadi. Dan yang tengkorak tadi mobil pribadi juga. Iya, mobil pribadi. Karena kalau setahu tadi kan mobil dinas Kota Inapis itu bukan untuk ngangkat jenazah. Itu semuanya ada peralatan. Tidak dibolehkan untuk sesuai dengan pimpinan perhatian pimpinan, mobil itu tidak dipergunakan untuk mengangkat jenazah. Saya nggak kebayang Hmm. kerja abang ini kayak gimana. Tapi dengar-dengar biasanya nih bang, orang Indian itu punya feeling. Ya kita bukan mendahulukan yang maha kuasa ya bang. Ya. Tapi punya semacam kayak, kayaknya akan ada sesuatu deh kejadian di hari ini, ada penemuan atau bagaimana. Dan abang mengalami hal itu nggak sih bang? Ya, benar itu. Kalau saya ya, feeling saya dengan perasaan saya bahwa akan ada kejadian atau ada penemuan mayat, kita tidak tahu penemuan bagaimana. Yang penting kalau perasaan saya, kepala saya lagi tidak enak badan atau pusing, ya, itu kira-kira kita kasih waktu satu kali 24 jam ada. Tidak saya pastikan lah, pokoknya ada. Ya, termasuk dengan keadaan cuaca. Apabila cuacanya begitu cerah, tiba-tiba ada hujan rintik-rintik atau hujan kira-kira tidak banyak lah, paling-paling 2 menit atau 5 menit paling lama, itu akan ada kejadian penemuan mayat. Hal-hal seperti itu sering terjadi ya bang. Misalnya kalau abang nggak enak badan, lalu hujan rintik-rintik cuman nggak lama, tiba-tiba. Lalu berapa lama kejadian? Nggak berapa lama kemudian ada kejadian. Itu sering saya lakukan. Untuk rekan-rekan wartawan pasti tahu itu. Teman-teman jurnalis di kriminal Tahu, ya, itu. tahu. Dan kadang menanyakan, abang nggak enak badan atau Ya, gimana? ya. Seperti itu ya. Jadi saya bilang jangan berharap kayak gitu, karena saya juga mau sehat. Dia bilang, ya tapi gimana ya? Tadinya sakit, begitu saya temu gitu, badan saya sehat. Saya tidak tahu. Begitu ke TKP sehat. Sehat langsung. Padahal di kantor, Udah pusing badan tak enak. Ya, biar nah ini teman-teman, ini senior-senior jurnalis saya bang, senior-senior saya di kriminal selalu bilang, Bang Andi itu pemarah. Katanya, begitu TKP, pakai masker, pasti dimarahin itu. ya. Katanya begitu. Saya bukan marah. Nggak, bukan marah yang kayak Ya gitu. bukan marah dalam arti apa. Saya supaya wartawan itu kalau apabila ada TKP yang bau itu sudah terbiasa. Ya, bukan artinya marah-marah begitu tidak tahu juntrungan. Maksud saya, ya, kenapa sudah tahu ini barang bau datang sini dengan tutup masker. Kalau gitu mendingan tidak usah tutup masker, pergi aja jauh dari situ. Ya, tapi untunglah rekan-rekan jurnalistik itu paham. Dia membuka karena sudah tahu bau, ngapain pakai tutup. Tapi katanya abang ngajarin caranya bagaimana untuk mengatasi bau dari jenazah atau mayat. Saya tidak, dalam arti tidak ngajarin lah, cuman trik-triknya. Ada trik-triknya. Ya, Bagaimana? Boleh, trik-triknya boleh itu ya sekarang ya apa yang kita lihat dulu. Oh ini misalnya bau, apa yang harus kita lakukan utamanya? Kalau memang itu kita mempunyai fisik kuat atau istilah mati sanggup ya sanggup ya dalam arti ini mencium yang begitu silakan. Tapi kalau juga tidak sanggup silakan keluar. Tapi kalau untuk mau tahu trik belajarnya itu kita hirup dulu biar menyatu sama badan kita. Dihirup semua. Ya. Hirupnya jangan seperti nyedot terlalu gitu. Biasa aja. Jadi nanti kalau hirup begitu nanti kebiasaan kita ngirup gitu terus. Dan satu kita jangan biasakan di tempat yang namanya ada jenazah atau mayat kita meludah. Nggak boleh meludah. Meludah karena sudah nanti jadi kebiasaan kita tercium bau meludah. Nanti itu akan terbawa keluar. Sebentar meludah. Jadi kebiasaan jelek. Ya. Baik. Jadi kalau kita bisa di samping itu kita juga menghargai jenazah. Ya, kita ada mayat langsung meludah itu. Ya, Seolah-olah kita tuh kalau pikiran kita memang tidak ada niat kan, tapi kalau dipandang kan tidak bagus. Lebih baik kita tahan aja. Udah jelas kan kita sudah melihat yang bau itu haruslah kita nikmati apa yang kita merasakan paling nikmat kita nikmatin aja. Pasti ya dan yakinlah pasti berhasil. Baik Bang. Ini kan Abang sudah di Humas ini berapa tahun? Saya di Humas ini sudah hampir mau 3 tahun. 3 tahun. Ini dari 2020 ya Bang? 2020. Sampai sekarang. Nah, selama di Humas, masih sering nggak Bang
Pak Andi, tolonglah ke TKP, lihat-lihat TKP sedikit Pak Andi. Ada nggak permintaan-permintaan gitu nggak dari teman-teman reskrim Pak? Alhamdulillah, Bang, alhamdulillah masih ada. masih ada? Ikut juga, saya punya apa, minta tolong, minta istilahnya, minta bantu juga lah, dibantu ke rumah sakit untuk laksanakan membantu otopsi. Walaupun saya bukan dokter forensik kan, tapi setidak-tidaknya saya bisa di mana kita untuk yang ini dipoto, yang ini dipoto, yang dipoto yang penting-penting itu aja. Ya, saya Itu sering sering diminta. diminta Walaupun tolong. saya pernah di humas, tapi kalau untuk jam kerja saya tidak bisa. Kalau malam oke, sampai jam berapa saya sanggup. Berarti habis lepas dinas dari humas, Ah, kadang-kadang malam, Pak Andi, tolong Pak Andi, kami butuh ada, bantuan. memang ada. Berarti ada berapa kali kasus, jadi ini bisa dibilang desk jobnya dua. Kalau siang humas, malam itu jadi masih inapis bantu-bantu. Kalau saya bagaimana ya? Kalau namanya istilahnya urusan jenazah atau apa, saya cepat. Ya, saya tidak pamrih itu ada uang atau tidak. Pokoknya ada jenazahnya oke. Kadang-kadang apabila ada yang model gitu saya tak dikasih tahu, ada perasaan tidak enak, ada kesal gitu. Ya, entah kenapa saya menjiwai bukan sebagai tukang apa, memandi jenazah atau pengubur jenazah, tapi niat saya itu bagaimana caranya saya bisa, oh ini mati kenapa, ini mati apa, walaupun saya bukan dokter forensik, paling tidak perkiraan sebagai seorang inapis. Nih, ini pertanyaan cukup menarik lagi nih Bang. Pengen balik lagi nggak Bang ke Inafis Bang? Saya Rasanya, aduh, saya pengen rasanya balik lagi. Ini kayaknya nggak, ini pengen rasanya ke Inafis lagi. Ada nggak? kalau saya diperintahkan kembali ke inapis, siap 24 jam. Karena Nggak banyak orang menghindari Inafis Bang. Tapi Abang begitu diperintahkan, siap. siap, karena saya menikmati pekerjaan itu. Ini berapa tahun lagi nih Bang pensiun? Nah, saya jujur aja pensiun 3 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah. Dan pengen di Inafis. masih pengen ke inapis. Bang, ini terakhir. Pesan bagi junior-junior di Inafis sebagai senior banget di Inafis. Ya. Mungkin ada pesan khusus bagi junior-junior Ya. di Inafis. Kepada rekan-rekan yang junior di inapis, saya minta kalau ke TKP kita harus tahu dulu TKP-nya apa. Kemudian kalau ada penemuan mayat, ya kita harus pelajari. Ingat, yang kita harus lokasi harus kita lakukan adalah pemotretan, ya. Setelah tahu kita kejadian apa, pemotretan, kemudian kita harus mengetahui, ya, kejadian terhadap ini TKP tersebut, kemudian dilakukan pemotretan secara fokus terhadap mayat, kemudian apa yang ditinggalkan. Kalau mayat tersebut tidak memiliki identitas, yang terutama kita harus pemotretan terhadap mayat tersebut secara menyeluruh, kemudian baru secara fokus. Ya, dulu. Untuk mayat aja ya dulu, untuk ini kita bicara soal mayat, ya. Karena kita harus menghitung. Kemudian kalau bisa dilakukan pencarian identifikasi, lakukanlah dengan alat IPS sama Mambis. Kalau tidak bisa juga kita minta tolong ke Polda. Tidak bisa juga minta tolong ke Mabes. Tapi jangan lupa ambil sidik jarinya. Nah nih Bang, bagi teman-teman jurnalis kan juga ada pesan juga nih Bang. Bagaimana nih kalau tata cara meliput yang harus diperhatikan teman-teman jurnalis kriminal saat ada mayat, penemuan mayat seperti apa? Sedikit pesan aja. Ya. Untuk rekan-rekan jurnalis yang ke TKP, ya, tolong pemberitaan itu sesuai dengan di TKP. Jangan berdasarkan katanya, apalagi dapat informasi dari orang yang menonton TKP itu sendiri yang tidak tahu peristiwanya, ya. Dan kalau bisa kita kerjasama lah, saya sebagai seorang humas kerjasama atau koordinasikan dulu, ya, sebelum pemberitaan itu dinaikkan. Iya, Pak. Makasih banyak nih, Bang. Waduh, nih kalau kita sambung lagi nih cerita nih, Bang, ini bakal panjang. Karena pasti banyak pengalaman-pengalaman Abang yang kalau diceritakan ini nggak akan habis waktu. Satu hari pun belum selesai kita menceritakan pengalaman Abang yang belasan tahun di Inafis ini, Bang. Makanya saya melihat, aduh, mendengar ini aja, waduh, nih ngeri-ngeri sedap juga. Tapi makasih banyak, Bang Andi Sutrisno atau lebih dikenal dengan Bang Andi Mayat sudah datang di balik beritanya Batam Pos. Nah, pembaca Batam Pos itu bincang-bincang saya dengan Bang Andi Sutrisno atau lebih dikenal dengan Bang Andi Mayat. Nah, nanti
setelah ini bakal ada lagi di balik berita, ada berapa lagi narasumber-narasumber yang menarik, yang pastinya menarik yang akan kami tampilkan di sini. Sekian saja di balik berita. Salam redaksi.